Kayaknya apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, selama dia ini masih memiliki wakil seorang Gibran Rakabuming Raka, akan selalu dianggap sebagai disuruh Jokowi. Atau kalau kalian berbicara bahwa oh, ini kan ngutang, terus nanti yang harus bayar ini anak cucu kita. Ya negara-negara yang maju seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, ini juga punya banyak hutang. Mengapa Gibran yang ditinggal oleh Pak Prabowo ke luar negeri, ini malah dianggap cari muka dan cari spotlight dengan melakukan banyak hal untuk tampil di media, seperti melakukan program Lapor Mas Wapres. Prabowo ini ngutang sama Cina untuk pembiayaan proyek makan siang bergizi besutannya ini tadi. Kalian terima, diutangin Cina untuk makan siang anak-anak kalian. Itu yang ada di benak para pembenci Jokowi. Yang men-channeling kebencian mereka ini lewat Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kurang apa? Nggak lama setelah menjabat langsung pergi ke China. Dan dari sana dia nggak pulang dengan tangan hampa. Tercatat ini saya tulis di sini 8-10 November 2024. Beliau ini melawat ke China, bertemu langsung dengan Presiden China, Xi Jinping. Ini kayaknya presiden seumur hidup ya. Untuk melakukan dan menandatangani kesepakatan kerjasama bilateral antara kedua negara. Dan kerjasamanya ini meliputi bidang ekonomi, keamanan, maritim, dan yang paling akhir ini makan siang bergizi. Nah ini sepertinya yang digoreng-goreng oleh para haters dan langsung nggak pakai lama diserangkan. Investasi sebesar 10,07 miliar US dollar atau dolar Amerika yang kalau dirupiahkan itu setara dengan 157,64 triliun. Ini seakan-akan dianggap utang untuk membayari makan siang dan ngutang sama China. Bagaimana menurut pendapat kalian? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kayaknya apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama dia ini masih memiliki wakil seorang Gibran Rakabuming Raka akan selalu dianggap sebagai disuruh Jokowi atau kalau nggak dikait-kaitkan dengan kecinaan dan terus kemudian berhutang. Yang saya tidak mengerti bagaimana orang-orang ini selalu menganggap dan menghinakan Pak Prabowo seakan-akan mau disuruh-suruh oleh kalian sebut apa Mulyono seperti itu. Haters gonna hate. Orang-orang yang sudah benci ini akan selalu cari alasan untuk selalu membenci. Mereka ini seakan-akan selalu punya masalah untuk setiap pemecahan masalah. Always have problems for every solution. Di mana mereka ini nggak bisa mundur melihat big picture dan selalu salah dalam nge-framing sebuah konteks. Yang pertama, mengapa mengunjungi China? Kita tahu bahwa Indonesia di sini memiliki politik bebas aktif, yang mana kita ini nggak boleh berpihak dengan salah satu blok. Blok ini ada timur, ada blok barat. Blok barat ini yang selalu mengunggulkan atau mengusung liberalisme, perdagangan global, sedangkan blok timur ini yang berusaha untuk memprotek kepentingan dan juga marwah diri mereka sendiri. Maka kalian kalau melihat negara-negara maju seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, ini mereka ada di blok barat beserta negara-negara Kaukasian yang lainnya. Sedangkan di blok timur adalah negara-negara jadul yang memang dari dulu itu selalu ada dan mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri, dan biasanya mereka adalah negara besar yang memiliki pengaruh seperti China, Rusia, Korea Utara, dan negara-negara Eropa yang mungkin saat ini memiliki konflik dengan negara Barat. Mereka ini memiliki kepentingan yang berbeda. Negara Barat biasanya akan berusaha untuk menginvasi negara lainnya dengan perdagangan mereka. Dan selama ini Indonesia itu sudah terlalu condong ke negara Barat. Kalau kalian nggak percaya, coba di-pause dulu videonya, lihat ke kanan, lihat ke kiri, dan lihat mobil apa dan kendaraan apa yang kalian naiki.
Saya yakin 90%-nya pasti merek Jepang atau Korea Selatan. Dan ini adalah negara-negara yang memang ada di dalam perlindungan Amerika Serikat. Bahkan Freeport pun ini masih terus digali untuk kepentingan Amerika Serikat juga. Coba kalian tanya, kenapa perusahaan sebesar Sampurna itu harus menyerahkan sahamnya ke perusahaan yang berbasis di Amerika? Nah, dengan kunjungan ke China ini, Pak Prabowo ingin menyeimbangkan kerjasama yang lebih banyak seperti kemarin kalian lihat, pembangunan kereta cepat, pembangunan smelter untuk pertambangan yang memang lebih banyak bekerja sama dengan China. Ini membuat orang-orang di blok barat ini tidak suka dan mengembuskan fitnahan-fitnahan melalui proksi mata-mata dagang mereka di Indonesia. Ini nggak mungkin dong terjadi secara kebetulan. Dan Indonesia ini cukup tahu bahwa China ini will be the new emerging country di bidang perindustrian. Dan ini akan menuju ke negara adidaya yang akan menggantikan bisa saja Amerika. Belum lagi secara geografis, ini lebih dekat ke China dibandingkan ke negara-negara barat itu tadi. Dan kalau kalian berbicara bahwa ini kan ngutang, terus nanti yang harus bayar ini anak cucu kita, ya negara-negara yang maju seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, ini juga punya banyak hutang. Kalian pikir membangun dermaga, bandara, jalan-jalan, dan industri mereka, ini pakai uang pribadi mereka. Coba bayangkan Jepang yang kalah perang saat itu di tahun 45, makanya Indonesia bisa merdeka. Itu mana mungkin bisa membangun dengan cepat dan jauh lebih maju dibandingkan Indonesia kalau nggak ngutang dulu. Maka pembenci ini akan terus membenci. Apalagi dikaitkan dengan jangan-jangan Pak Prabowo di sini sedang menukar pengakuan Indonesia terhadap klaim 10 garis putus China. Coba kalian googling apa itu. Dengan jumlah uang yang diberikan. Dan ini langsung di-counter oleh Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Maka ada baiknya kita percaya kepada niat baik dan upaya dari Pak Prabowo ini tadi. Toh setelah ini beliau akan melawat Amerika dan bertemu langsung dengan Donald Trump yang sudah mengatakan your English is very good. Dan saya yakin di sana pun pasti ada kesepakatan yang akan terjadi. Saya sangat meyakini apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ini adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dan sebaiknya kita berikan kesempatan Prabowo dan Gibran yang masih 1 bulan ini menjabat untuk menjalankan tugas mereka, melakukan apa yang terbaik, dan jangan sok tahu untuk terus tiba-tiba menghakimi di sosial media dan menyebarkan DFK yang tidak penting ini. Tinggal kita mengawasi saja bagaimana investasi ini akan dilakukan dan bagaimana ini semua akan bisa kita serap dan pergunakan sebaik-baiknya untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Apakah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Saya akan coba bahas di video yang lainnya. Dan mengapa Gibran yang ditinggal oleh Pak Prabowo ke luar negeri ini malah dianggap cari muka dan cari spotlight dengan melakukan banyak hal untuk tampil di media seperti melakukan program Lapor Mas Wapres. Dan apakah betul ini adalah program pencitraan? Dan mengapa orang-orang menyaksikan karena sebenarnya ini pernah dilakukan saat zaman KPK dulu dan tidak ditindaklanjuti dan malah hanya akan menjadikan gimmick yang tidak perlu. Saya akan coba untuk membahas dan melihat jauh ke depan untuk mengetahui jawabannya dan ada di konten yang lainnya di channel ini. Untuk itu silahkan subscribe dan untuk kalian yang dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi dan paket data kalian. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam.